Halo guys, kembali lagi bersama saya Agni Sinta di program Motivi Kosakata. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas kata gabut. Nah, istilah kata gabut ini kembali populer selama masa pandemi karena aktivitas selama masa pandemi ini semakin berkurang. Nah, sebenarnya apa sih arti kata gabut ini? Yuk langsung kita cari tahu. Oh, kalau gunain kata gabut itu ya pasti pernah. Kalau menurut aku sendiri, gabut tuh lebih ke bingung mau ngapain gitu toh. Biasanya aku gunain, wah gabut nih pengen ngapain. Terus ya aku jalan-jalan atau pergi kemana gitu. Kalau menurut saya kata gabut itu merupakan sebuah keadaan di mana saya sedang tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau untuk menggunakannya itu sangat sering sekali, apalagi di kalangan muda saat ini. Misalkan kalau lagi di kos kan, rebahan aja paling sering gunain kata itu. Misalkan, ih gabut banget sih, pengen banget keluar, kayak gitu. Menurut saya, gabut itu suatu hal yang tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa, seperti itu. Tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan yang akan kita lakukan, jadi gabut. Gitu. Terus kalau saya gabut, itu pasti pernah. Tapi biasanya kalau saya gabut, nggak ada tugas, nggak ada kerjaan atau kegiatan, biasanya nonton drama Korea. Menurut saya, gabut itu kita yang tidak melakukan kegiatan, jadi lebih banyak santainya. Kalau gabut, saya sering gabut kalau misalnya tidak ada aktivitas tugas, perkuliahan ataupun sebagainya. Biasanya saya gabut sering menonton film seperti itu. Kalau gabut sih lebih ke apa ya? Nggak ada kegiatan sih kalau menurut aku. Terus kalau gabut sebenarnya sering sih kayak di rumah misalkan bangun pagi kayak mau ngapain, wah nggak tahu, mending tidur lagi deh. Terus kayak mau ngerjain tugas, bukunya nggak ada, oh ya udah ntar dulu deh besok ke perpus karena kesiangan gitu. Kalau menurut saya sih gabut kayak lebih kita nggak punya kegiatan sih dan bingung ngisinya dengan cara apa kayak gitu. Kalau yang saya ketahui tentang kata gabut itu istilah yang digunakan seseorang ketika dia tidak melakukan apa-apa. Kalau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada, apalagi situasi corona begini, sering kegiatan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya sering menggunakan kata itu untuk memberikan informasi kepada teman-teman atau siapa saja yang menanyakan kegiatan saya hari itu. Wah, ternyata beragam ya arti kata gabut ini menurut mereka dan penggunaan kata gabut ini di kehidupan sehari-hari mereka. Tidak sah kalau di episode kali ini kita hanya mendengarkan pendapat dari teman-teman. Kalian pasti pada penasaran kan arti kata gabut dalam sudut pandang psikologi dan teologi? Yuk mari kita cari tahu. Oke, baik. Gabut, saya akan membahasakan dari segi istilah terlebih dahulu ya. Kalau gabut itu awalnya itu gaji buta. Itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mereka memiliki pekerjaan tapi tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan semestinya. Jadi dia tidak banyak berkontribusi. Tetapi gaji yang dia terima itu sama, begitu. Maka dikatakan gaji buta. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia mendapatkan gaji yang sama dan gaji yang sama dengan rekannya yang justru berusaha melakukan pekerjaan itu. Nah, pada perkembangannya, gabut ini digunakan anak-anak muda untuk membahasakan mereka tidak melakukan apa-apa, tidak punya aktivitas apa-apa, tidak tahu harus melakukan apa, dan bingung mau ngapain. Itu kemudian mereka membahasakan, saya gabut nih, begitu. Mau ngapain ya, seperti itu. Dan kemudian perkembangannya arahnya menjadi seperti malas bergerak gitu ya, bahasa kalian kan mager begitu. Kemudian rebahan aja, nggak tahu harus bagaimana, seperti itu. Nah, secara psikologis kita melihatnya gabut itu orang-orang yang memang tidak punya ide untuk melakukan sesuatu, tidak punya agenda atau rencana apa yang harus dia lakukan begitu, dan kemudian tidak tahu harus bicara sama siapa begitu. Akhirnya kemudian mereka melakukan hal-hal yang
apa saja yang muncul dalam pikiran mereka. Misalkan kemudian dance atau melakukan kegiatan yang lain-lain begitu, dan mereka mengatakan saya gabut sih, jadi saya melakukan ini begitu. Hidup kita sehari-hari itu sangat sibuk banget ya, sehingga bahkan sebenarnya kata gabut itu jarang kita ucapkan ya, terutama kalau kita sudah sangat sibuk dengan profesi atau pekerjaan kita. Nah, kalau kita dalam relasi dengan Tuhan, kita butuh saat-saat gabut. Karena kalau kita nggak sendirian, kita nggak bisa ketemu Dia. Kalau kita sibuk banget dengan hidup kita, Tuhan itu lebih sulit untuk kita temukan dalam hidup. Maka gabut, alone with God, just me and you, God, itu adalah momen-momen yang tidak gabut ya secara rohani, tetapi karena Tuhan itu seringkali paling mudah kita temukan kalau kita bisa sendirian. Nah, gimana? Semakin paham kan mengenai arti kata gabut ini dari berbagai sudut pandang? Oke guys, bagi kalian yang memiliki kata-kata yang menarik dan ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tetap saksikan episode-episode Motivi Kosakata selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. See you!